Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Seminar Manajemen Pemasaran bab 3, yaitu respon lingkungan pemasaran. Kita dahului dari pendahuluan dulu. Itu tenaga pemasar harus memahami kebutuhan pembeli, tetapi juga lingkungan pemasar di mana menunjukkan pada pilihan keputusan atau prosedur. Dalam hal ini adalah strategi seperti dalam keputusan prosedur apapun yang dilakukan terus terapkan seperti itu. Dan lingkungan terhadap pemasaran adalah faktor yang melewati kendali pengiklanan, tetapi sangat mempengaruhi sistem pemasaran. Nah, ini terhadap lingkungan pemasaran ini juga berpengaruh terhadap prosedur-prosedur atau terhadap pemasaran yang kita lakukan, termasuk promosi. Harus memahami juga setiap aktivitas perikanan, mengetahui perilaku pelanggan dan iklim pemasaran mereka. Ya, lanjut yang ke B, yaitu identifikasi lingkungan pemasaran. Ini perlu diketahui bahwa untuk perusahaan agar dapat mencapai tujuan perusahaan harus dapat memahami dua lingkungan bisnis, yaitu lingkungan mikro dan makro. Industri suatu negara menentukan kebutuhan akan produk dan jasa, tingkatkan pendapatan, serta tingkatkan pemanfaatan tenaga kerja. Ya, ini sangat dipentingkan terhadap lingkungan bisnis di lingkungan pemasaran seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, ini komposisi lingkungan pemasaran, yaitu yang dimaksud adalah pemasaran terhadap mulut ke mulut sebagai bagian dari bauran komunikasi pemasaran, salah satu strategi yang memiliki dampak besar pada keputusan konsumen ketika menggunakan produk atau layanan. Ini yang dimaksud pemasaran atau promosi dari mulut ke mulut ini, dari teman ke teman, dari keluarga kita, circle kita, orang terdekat kita, seperti itu. Dan ini juga harus menyampaikan secara mengajak mereka untuk membantu mempromosikan pemasaran kita seperti itu. Lanjut dari D, yaitu perubahan lingkungan pemasaran dan aktivitas penjualan. Nah, ini ada beberapa ahli yang saya ambil, yaitu kutipan daripada para ahli menjelaskan lingkungan pemasaran. Dari Philip dan Duncan, pemasaran merupakan salah satu hal yang mencakup seluruh langkah yang diperlukan atau digunakan untuk menempatkan suatu produk ke tangan konsumen. Yang kedua, Nystrom, pemasaran adalah suatu aktivitas distribusian barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen. Ketiga, menurut Kotler, ini adalah pemasaran merupakan suatu langkah sosial yang di dalamnya mencakup individu dan kelompok. Nah, yang keempat, Stanton, pemasaran merupakan sesuatu yang mencakup seluruh sistem yang bertujuan untuk menentukan harga hingga mempromosikan dan juga menyalurkan barang dan jasa. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, dari sub E, yaitu pengelolaan lingkungan pemasaran dan meningkatkan volume penjualan. Nah, ini juga saya mengambil poin yang dari poin E, dari sub E, yaitu dari pertama, kenalilah pelanggan. Kedua, pilih lokasi yang strategi. Ketiga, menggunakan internet marketing. Keempat, lakukan promosi. Yang kelima, menjalin hubungan dengan pelanggan. Nah, ini bisa dijelaskan. Yang pertama itu adalah seorang perusahaan harus mampu membaca profil para pelanggan mereka, ya, seperti gimana karakter yang dari pelanggan kita datang ini, gimana kita mesti membacanya, apa yang dia mau, apa yang dia request, seperti itu. Nah, yang kedua, pilih lokasi yang strategi. Nah, ini membangun sebuah usaha atau apapun, kita harus membaca potensi-potensi atau prospek di tempat yang kita membangun usaha. Lokasi yang strategis, seperti itu. Nah, yang ketiga, menggunakan internet marketing. Nah, ini bisa juga melakukan promosi atau pemasaran terhadap digital marketing, juga terhadap sosial media yang seperti yang sudah saya jelaskan di bab sebelumnya. Yang keempat, lakukan promosi. Nah, ini melakukan promosi ya sama halnya juga seperti kita yang tadi penjelasannya tadi juga yang dari sub sebelumnya.
Yang kelima, menjalin hubungan dengan pelanggan. Nah, ini sangat penting. Sangat penting di dalam sebuah bisnis atau usaha atau wirausaha. Menjalin hubungan dengan pelanggan atau menjalin hubungan komunikasi dengan baik agar menjalan bisnis kita dengan baik dan benar terhadap pelanggan kita. Seperti itu. Lanjut. Sekian dari PPT saya. Bila ada yang kurang penjelasan dari penyampaian saya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.